Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari Jumat yang agung, yang berbahagia. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi Bapak Haisam Maulana sebagai dosen pengampu mata kuliah desain dan implementasi. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya desain dan implementasi perencanaan strategis sistem informasi di Universitas Darussalam Jamis menggunakan metode Word dan Paper. Latar belakangnya, sistem informasi dan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional dan pengelolaan data di perguruan tinggi. Namun pemanfaatan di SITI di unit dari Darussalam Jamis belum optimal karena sistem yang belum terintegrasi dan pengelolaan data yang belum efektif. Nah, karena itu perencanaan strategis sistem informasi di Universitas Darussalam ini harus segera saya ajukan untuk segera dilaksanakan karena memang pengembangan teknologi di suatu universitas itu sangat-sangat diperlukan. Ada beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pemanfaatan SITI yang saat ini digunakan di Universitas Darussalam Jamis dalam mendukung kegiatan akademik maupun administrasi. Yang kedua, bagaimana hasil analisis lingkungan bisnis dan lingkungan SITI menggunakan metode Word and Paper untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi di Universitas Darussalam. Yang ketiga ada bagaimana rekomendasi perencanaan strategis SITI berupa portofolio aplikasi dan roadmap pengembangan sistem informasi yang dapat mendukung transformasi digital di Universitas Darussalam Jamis. Selanjutnya batasan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya berfokus pada perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi. Yang kedua, analisis dilakukan menggunakan metode Word and Paper dengan pendekatan SWOT, Valuation, PES, portofolio aplikasi McFarlane, strategi grid, dan penyusunan roadmap SITI. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian difokuskan pada kebutuhan sistem informasi yang mendukung kegiatan akademik, administrasi, dosen, staf, dan layanan kampus secara umum tanpa membahas aspek teknis pengembangan perangkat lunak secara detail. Selanjutnya ada alur analisis SWOT. Yang pertama ada analisis SWOT. Selanjutnya identifikasi diagram valuation. Selanjutnya ada analisis CSF atau critical success factor. Selanjutnya analisis PES atau kepanjangannya politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya ada analisis portofolio aplikasi saat ini yang digunakan di Universitas Darussalam Jamis. Selanjutnya ada analisis eksternal (XI). Selanjutnya ada hasil perencanaan. Nanti ada tiga bagian di hasil perencanaan. Selanjutnya ada penentuan prioritas. Selanjutnya ada portofolio aplikasi McFarlane yang diusulkan oleh saya untuk Universitas Darussalam. Selanjutnya ada roadmap roadmap yang diajukan untuk 5 tahun ke depan, dimulai dari 2027. Nah, adapun visi misi
Universitas Darussalam Ciamis. Visinya yaitu tahun 2030 menjadi perguruan tinggi unggul berbasis modernisasi, harusnya itu moderasi pesantren dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya ada misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang unggul, berakhlak mulia, dan berkomitmen pada moderasi. Dua, mengembangkan budaya akademik bermutu dan berkarakter tradisi pesantren. Yang ketiga, menyediakan layanan dan akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat luas secara berkeadilan. Langsung masuk ke analisis SWOT. Di yang pertama adalah strength. Di Universitas Darussalam Ciamis mempunyai kekuatan, diantaranya ada proses akademik yang sudah berjalan dengan baik, lalu struktur organisasi kampus sudah jelas. Selanjutnya ada SDM, dosen dan staf sudah berpengalaman. Lalu biaya operasional TI masih rendah. Lalu proses kerja masih fleksibel, belum terikat sistem. Yang kedua, kelemahan atau weakness, belum adanya sistem informasi terintegrasi. Lalu tidak memiliki learning system management LSM. Lalu proses akademik masih manual atau semi manual. Selanjutnya ada risiko kesalahan data cukup tinggi. Lalu infrastruktur TI yang masih terbatas. Selanjutnya opportunity atau kesempatan atau peluang. Yang pertama ada dapat membangun sistem dari nol. Jadi si Universitas Darussalam ini nanti bisa membuat sistem yang dibutuhkan atau yang diinginkan sesuai yang dibutuhkan oleh universitas. Selanjutnya ada peluang implementasi LSM meningkatkan kualitas layanan akademik, mempermudah administrasi akademik, lalu mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada threat atau ancaman, persaingan dengan kampus yang sudah berbasis digital. Di setahu saya yang mungkin yang sudah berbasis digital di Ciamis mungkin hal Ciamis, karena kita sudah pakai aplikasi mobile, dan mungkin kalau di Universitas Darussalam belum menggunakan siaran. Selanjutnya ada SDM yang belum siap dengan sistem. Selanjutnya infrastruktur TI yang belum memadai, ketergantungan pada metode konvensional. Selanjutnya risiko ketertinggalan dalam akreditasi. Ini adalah diagram valuation yang didapat dari identifikasi proses bisnis yang dilakukan di Universitas Darussalam. Di antaranya ada primary atau primary yaitu utama, di antaranya ada inbound logistik yang isinya adalah penerimaan mahasiswa baru atau PMB, pendaftaran dan pengumpulan berkas mahasiswa. Selanjutnya ada operation atau operasi, yaitu kegiatan proses perkuliahan dan proses belajar dan mengajar oleh dosen dan mahasiswa. Selanjutnya ada outbound logistik atau hasil, yaitu ada kelulusan mahasiswa, yudisium dan wisuda, lalu penerbitan ijazah. Adapun marketing and sales, yaitu promosi kampus, sosialisasi ke sekolah-sekolah SMA, lalu media sosial dan brosur promosinya di media sosial, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Selanjutnya ada servis atau pelayanan, ada layanan akademik,
administrasi dan informasi mahasiswa. Lalu di atas ada support atau pendukung, yaitu infrastruktur, struktur organisasi, manajemen, kampus, kebijakan akademik. Lalu ada human resource management, isinya adalah rekrutmen dosen dan staf IT, pelatihan dan pengembangan IT, penilaian kinerja. Lalu selanjutnya ada teknologi development, pengembangan sistem informasi, penggunaan e-learning. Lalu selanjutnya ada procurement, pengadaan komputer, pembelian alat laboratorium dan infrastruktur IT seperti internet dan server. Nah, semuanya ini mendukung atau apa ya bahasanya? Semuanya ini dari primary dan support nanti sejalan dengan visi misi Universitas Darussalam tadi. Selanjutnya ada CSF atau Critical Success Factor. Ada fokus tujuan organisasi, pendekatan strategis, rencana program, dan faktor penentu keberhasilan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendekatan strategisnya adalah digitalisasi pembelajaran. Rencana program yaitu implementasi LSM, Learning Management System. Lalu faktor penentu keberhasilannya yaitu tersedianya platform pembelajaran digital. Yang selanjutnya peningkatan kompetensi dosen, pelatihan penggunaan teknologi pembelajaran. Faktor penentunya yaitu dosen aktif menggunakan teknologi dalam mengajar. Selanjutnya aksesibilitas pembelajaran, penyediaan sistem online, mahasiswa dapat mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada fokus tujuan organisasi yang kedua, meningkatkan pelayanan akademik. Pendekatan strategisnya yaitu integrasi layanan akademik. Lalu rencana programnya pembangunan sistem akademik atau SYAKAS. Lalu faktor penentu keberhasilannya data akademik terintegrasi dan real time. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Rencana programnya yaitu penyediaan layanan online. Faktor penentu keberhasilannya mahasiswa dan dosen dapat mengakses layanan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya pengelolaan data, pusat database akademik. Rencana programnya yaitu pusat database akademik. Lalu faktor penentu keberhasilannya data akurat dan minim kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing kampus, transformasi digital kampus. Lalu pengembangan SI terintegrasi, tersedianya sistem informasi akademik yang modern dan terintegrasi. Selanjutnya, peningkatan citra institusi, digitalisasi layanan kampus, lalu akses layanan kampus yang cepat, mudah, dan online. Selanjutnya ada adaptasi teknologi pendidikan, implementasi e-learning (LMS), tingkat penggunaan LMS oleh mahasiswa dan dosen yang tinggi. Nah, selanjutnya ada PES atau kepanjangannya Political, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi. Di politik ada faktor PES dan strategi yang isinya kebijakan pemerintah tentang digitalisasi pendidikan dan akreditasi kampus. Strateginya mengembangkan sistem informasi akademik untuk mendukung standar pendidikan dan pelaporan akademik. Selanjutnya regulasi mengenai keamanan dan pengelolaan data pendidikan. Strateginya menerapkan pengelolaan dan data akademik yang terstruktur serta meningkatkan keamanan sistem informasi. Jadi kalau politik itu peraturan yang dibuat oleh pemerintahan, si universitas itu harus mengikuti
yang berlaku. Lalu ada ekonomi. Faktor PES-nya adalah biaya operasional dan keterbatasan anggaran pengembangan TI. Strateginya melakukan pengembangan sistem secara bertahap sesuai kebutuhan prioritas. Lalu pengeluaran administrasi yang masih tinggi akibat proses manual. Strateginya yaitu mengurangi biaya operasional melalui digitalisasi dokumen dan administrasi akademik. Kalau ekonomi itu didapat dari keadaan keuangan si Universitas Darussalam. Lalu sosial, faktor PES-nya kebutuhan layanan akademik yang cepat dan terdigitalisasi. Strateginya mengembangkan portal akademik dan learning management system. Selanjutnya ada faktor PES yang kedua di sosial, meningkatnya penggunaan teknologi dan smartphone oleh mahasiswa. Strateginya menggunakan sistem berbasis web dan mobile yang mudah diakses kapan saja. Nah, kalau sosial itu keadaan di mana bagaimana mahasiswa dan dosen atau staf di Universitas Darussalam itu berjalan. Lalu selanjutnya ada teknologi, infrastruktur TI yang masih tertinggal dan perkembangan teknologi pendidikan yang berkembang dengan pesat. Strateginya meningkatkan infrastruktur SDI secara bertahap dan penggunaan teknologi pendidikan yang sudah modern. Faktor PES kedua yaitu perkembangan sistem berbasis cloud dan e-learning. Strateginya mengembangkan aplikasi akademik berbasis web atau cloud untuk mendukung pembelajaran digital. Kalau di teknologi itu didapat dari kebutuhan teknologi yang dibutuhkan oleh Universitas Darussalam. Untuk portofolio saat ini yang ada di Universitas Darussalam, yang pertama adalah strategi, belum adanya sistem informasi akademik atau SEKAD yang terintegrasi. Kedua, belum adanya sistem manajemen dan data dosen dan pegawai. Selanjutnya, belum adanya sistem administrasi kampus terpusat. Lalu, belum adanya sistem pengelolaan jadwal dan akademik digital. Lalu belum adanya sistem pelaporan akademik otomatis. Selanjutnya ada high potential, yaitu pengembangan catat berbasis web, learning management system, lalu sistem informasi kepegawaian, sistem informasi penelitian dan pengabdian, lalu ada website kampus yang terintegrasi. Selanjutnya ada key operasional, yaitu Google Form untuk pengumpulan data dan tugas, Microsoft Excel untuk pengolahan nilai dan data administrasi, lalu absensi manual dosen dan pegawai, penyimpanan data akademik dan administrasi secara manual, lalu ada pengelolaan jadwal kuliah secara manual, lalu ada pengarsipan dokumen fisik. Selanjutnya ada web support, yaitu ada WhatsApp, email kampus, Microsoft Word, Google Drive, dan media sosial kampus untuk penyampaian informasi, lalu printer dan dokumen kertas administrasi. Selanjutnya ada analisis eksternal SI, kebutuhan sistem informasi akademik di Unid Darussalam semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Siakat web berbasis web dapat mendukung pengelolaan akademik seperti pembelajaran nilai, absensi, dan administrasi secara lebih efektif serta terintegrasi. Meskipun terdapat tantangan pada infrastruktur TI dan kesiapan SDM, penerapan sistem yang cepat, akurat, dan mudah digunakan diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan daya saing perguruan tinggi. Selanjutnya ada hasil perencanaan. Yang pertama, rencana strategi SI. Analisis SWOT projection dan lingkungan SITI menunjukkan bahwa proses akademik yang masih manual menyebabkan pengelolaan data dan layanan akademik kurang optimal.
Untuk mendukung transformasi digital, diperlukan pengembangan siakat LMS, sistem absensi digital, sistem perpustakaan, dan website kampus terintegrasi. Penerapan sistem tersebut diharapkan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya ada rencana strategis TI. Strategi TI yang diusulkan yang pertama, penguatan infrastruktur jaringan dan perangkat komputer secara bertahap. Yang kedua, meningkatkan kualitas jaringan internet kampus. Yang ketiga, pengembangan aplikasi berbasis web seperti Siaka dan LMS. Yang keempat, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan penggunaan sistem informasi bagi dosen dan staf admin. Yang kelima, ada penerapan sistem keamanan data melalui penggunaan firewall, backup data rutin, dan pengaturan hak akses pengguna. Yang keenam, evaluasi dan pemeliharaan sistem informasi secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan akademik kampus. Selanjutnya ada strategi manajemen sistem informasi dan teknologi informasi di Universitas Darussalam, diperoleh melalui identifikasi kebutuhan organisasi terhadap pengelolaan teknologi informasi yang lebih terstruktur. Adapun kebijakan manajemen SITI yang direkomendasikan yaitu optimalisasi dan pengembangan infrastruktur SITI secara bertahap. Lalu penyusunan pedoman penggunaan dan pengelolaan sistem informasi akademik. Yang ketiga, penguatan keamanan informasi dan perlindungan data akademik, mahasiswa maupun dosen. Yang keempat, pembentukan tim atau bagian khusus yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SITI kampus. Kelima, ada pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem informasi. Yang keenam, pengembangan budaya digital di lingkungan kampus untuk mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi. Ini adalah tabel penentuan prioritas. Sebenarnya kalau di yang asli itu nanti kita ngasih kuesioner ke dosen atau staf di universitas atau tempat yang akan diteliti. Kalau ini hanya simulasi. Yang pertama ada sistem informasi akademik, yang sangat diprioritaskan. Lalu LMS juga sangat diprioritaskan. Yang ketiga, sistem informasi absensi digital dosen dan mahasiswa. Yang keempat, ada website resmi kampus terintegrasi. Lalu 5, sistem informasi penjadwalan kuliah. Yang keenam, sistem informasi administrasi akademik. Lalu 7, sistem informasi pengelolaan nilai mahasiswa. Itu sangat diprioritaskan untuk Universitas Darussalam. Yang 8 sampai 15 itu hanya diprioritaskan. Yang 8, sistem informasi administrasi surat menyurat. Lalu sistem informasi monitoring kerja dosen. Lalu selanjutnya sistem informasi kepegawaian dosen dan staf. Lalu 11, sistem informasi pembayaran akademik. Ke-12, sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Lalu 13, sistem informasi perpustakaan digital. Yang ke-14, sistem informasi arsip dan administrasi surat menyurat. Lalu sistem informasi inventaris dan sarana prasarana. Selanjutnya ada portofolio atau aplikasi MOOC online yang diusulkan. Yang pertama di strategi itu pembuatan siakan berbasis web. Lalu ada LMS. Lalu website resmi kampus yang terintegrasi. High potensialnya ada SI monitoring kinerja dosen. Lalu ada SI administrasi surat menyurat. Lalu ada sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Operasionalnya sistem informasi absensi digital, lalu sistem informasi penjadwalan kuliah, selanjutnya sistem informasi pembayaran akademik, dan sistem informasi pengelolaan nilai mahasiswa.
Adapun support untuk aplikasi Mokpalan ini Google Form, lalu WhatsApp, Microsoft Excel, email kampus, dan website kampus. Lalu yang terakhir adalah roadmap yang diusulkan untuk pengembangan dan pembuatan sistem ini. Di tahun 2027 ada pembuatan SIAKA berbasis web, LMS, website resmi kampus, terintegrasi, dan SI absensi digital. Lalu di 2028 ada SI penjadwalan kuliah, SI pengelolaan nilai mahasiswa, SI pembayaran akademik. Selanjutnya di 2029 ada SI administrasi surat menyurat, lalu SI monitoring kinerja dosen. Lalu ada SI kepegawaian dosen dan staf, sistem informasi pembayaran akademik, dan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Lalu di 2030 ada SI perpustakaan digital, lalu SI arsip dan administrasi surat menyurat, dan terakhir di 2031 yaitu SI inventaris dan sarana prasarana. Kesimpulannya yaitu hasil analisis SWOT, Chain, PES, dan Mokpalan Teknik Grid menunjukkan bahwa Universitas Darussalam memiliki peluang besar untuk melakukan transformasi digital melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 15 rekomendasi sistem yang dapat mendukung kegiatan akademik, administrasi, dosen, dan staf. Sistem yang menjadi prioritas utama adalah SIAKA berbasis web, LMS, dan sistem informasi absensi digital dosen dan mahasiswa, serta website resmi kampus terintegrasi. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf banyak kekurangannya, banyak pelajaran yang harus ditingkatkan, dan cara presentasi saya mungkin kurang bagus. Tapi terima kasih kawan-kawan sudah memperhatikan dan hadir di sini. Sekian, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.